Cerita dimulai dengan Johnny, seorang pemuda tampan yang memiliki hobi mendaki gunung-gunung menantang yang ada di Indonesia. Ia merupakan salah seorang mahasiswa tingkat akhir yang berkuliah di salah satu universitas negeri di kota Bandung. Ia tergabung dalam kelompok mahasiswa pecinta alam di kampusnya. Hampir di setiap bulan kelompoknya tersebut melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, bahkan sampai ke luar Pulau Jawa. Gunung terjauh yang pernah ia daki adalah Gunung Rinjani. Sebagai mahasiswa tingkat akhir, ia merasakan kesulitan dalam menyusun skripsinya hingga membuat ia sedikit frustasi. Oleh karena itu ia pun mengajak beberapa teman terdekatnya di kelompok pecinta alam untuk melakukan pendakian dengan tujuan menghilangkan penat di dalam pikirannya tersebut. Johnny mendatangi temannya Dika untuk mengajaknya mendaki gunung karena dia merasa penat dan tidak bisa mengerjakan skripsinya. Johnny mengajak mendaki gunung yang ada di Jawa Barat karena selain dekat, biayanya juga hemat. Lalu Dika menyarankan agar mengajak teman yang lainnya juga supaya ramai. Johnny dan Dika pun memutuskan datang ke base camp untuk mengajak beberapa teman lain untuk bergabung dalam pendakian ini. Sesampainya di base camp nyatanya ramai anak-anak sedang berbincang-bincang santai. Akhirnya Johnny dan Dika pun masuk membuka obrolan. Johnny bilang bahwa dia dan Dika akan mendaki gunung yang ada di Jawa Barat, lalu direspon oleh temannya bernama Arum yang bertanya kapan itu akan dilakukan. Johnny menjawab bahwa rencananya akan dilakukan minggu ini. Namun Arum menjawab bahwa dia harus minta izin terlebih dahulu ke orang tuanya. Setelahnya, beberapa teman lain pun menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dalam pendakian ini. Selain lokasinya yang tak begitu jauh karena masih di daerah Jawa Barat, anak-anak pun merasakan kepenatan yang sama, sebab anak-anak yang berada di base camp tersebut pun sedang disibukkan oleh skripsi. Ada Ari dan Nisa yang mengatakan bahwa dia akan ikut dalam pendakian tersebut. Ari dan Nisa layaknya perangko, selalu nempel kemanapun dan dimanapun. Wajar saja, mereka sudah menjalin hubungan yang cukup lama sejak mereka masuk kuliah sehingga tak heran jika mereka selalu ingin menghabiskan waktu bersama. Johnny merasa senang, sebab ajakannya disambut sangat baik oleh semua teman-temannya di base camp. Sampai saat ini sudah ada 5 orang jika digabung dengan dirinya yang setuju dengan ajakannya mendaki. Apa ada lagi yang mau ikut? Dika bertanya. Aku mau ikut, ucap Agus. Aku juga mau ikut, ucap Tasya. Oke kalau gitu udah ada 7 orang ya yang mau join. Gua, Dika, Arum, Ari, Nisa, Agus, sama Tasya, ucap Johnny. Dengan terkumpulnya 7 orang tersebut, Johnny mengatakan bahwa pendakian akan dilakukan weekend ini ke Gunung Cikuray dan titik kumpul adalah di base camp pada jam 8 pagi. Untuk transportasi akan menggunakan mobil pribadi Johnny. Untuk urusan logistik bagaimana? Dika bertanya. Kita belanja 1 hari sebelum berangkat. Untuk barang-barang yang berat seperti tenda dan lainnya kita pakai punya Mapala saja biar gampang, ucap Johnny. Semua orang pun setuju dengan arahan yang diberikan oleh Johnny. Johnny memang terbiasa menjadi seorang leader dalam sebuah pendakian sehingga tak heran ia akan dengan mudahnya memberikan arahan kepada semua teman-temannya. 1 hari sebelum pendakian, Arum menyatakan bahwa dirinya bisa gabung dalam pendakian ini, sebab dia sudah mendapat izin dari kedua orang tuanya. Johnny pun minta tolong Arum, Dika, dan Tasya untuk pergi berbelanja ke swalayan yang lokasinya tak jauh dari kampus untuk membeli beberapa barang logistik yang diperlukan saat pendakian. Mereka berbelanja dengan perasaan bahagia, sebab esok hari mereka akan melakukan pendakian. Namun, tiba-tiba saja Arum dan Tasya saling berbincang tentang jadwal mereka datang bulan. Arum merasa cemas dikarenakan takut akan datang bulan ketika melakukan pendakian. Walaupun Arum selalu menggunakan aplikasi untuk mengecek jadwal haidnya dan menurut aplikasi jadwal haid harusnya masih 5 hari lagi. Namun Arum tetap cemas dikarenakan dia mulai merasakan tanda-tanda haid. Kekhawatiran Arum nampaknya sangat berlebihan. Ia sudah merasakan gelisah padahal pendakian baru akan dilaksanakan besok. Namun Tasya mencoba terus menenangkan Arum agar ia tetap bisa berpikiran positif. Arum merasa cemas jika dia mendaki gunung dalam keadaan datang bulan. Dika yang ada di situ pun mengatakan bahwa itu merupakan mitos saja. Tidak jadi masalah ketika wanita haid ikut naik gunung. Karena ini adalah pendakian gunung bukan mau masuk ke masjid yang harus dalam keadaan bersih.
Arum pun menghela nafas begitu panjang untuk menenangkan hati dan pikirannya. Setelahnya, ia pun nampak lebih tenang. Setelah membeli beberapa kebutuhan yang diperlukan, mereka pun kembali ke base camp untuk menyimpan semua hasil belanja mereka di sana. Setelahnya mereka bertiga pun kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Semua anak yang akan melakukan pendakian memilih untuk tidur lebih awal agar kondisi mereka di esok hari bisa lebih fit dari hari biasanya. Mereka pun tak lupa untuk meminta izin kepada orang tua untuk melakukan pendakian ini. Dengan harapan pendakian ini menjadi pendakian yang menyenangkan dan tak terlupakan, sehingga setelahnya mereka bisa lebih fokus dalam menuntaskan skripsi mereka masing-masing. Keesokan harinya, Johnny dan Dika memilih untuk berangkat bersama menuju kampus dengan menggunakan mobil Dika. Sementara Ari dan Nisa sudah lebih dulu sampai di kampus, Agus, Arum, dan Tasya pun menyusul paling akhir. Mereka bertujuh pun kemudian memanjatkan doa keselamatan sebelum melakukan perjalanan menuju lokasi tujuan. Hari itu tepat pukul 8 pagi, mereka bertujuh berangkat dengan menggunakan mobil pribadi milik Johnny, dan Johnny sendirilah yang menyetir mobilnya hingga sampai di lokasi tujuan. Perjalanan pun cukup menyenangkan. Sepanjang perjalanan seluruh anggota saling melempar candaan satu sama lain serasa tidak ada beban sedikit pun yang mereka pikul. Johnny pun kemudian membuka obrolan mengenai jalur pendakian yang akan dipilih oleh mereka. Karena ke puncak Gunung Cikuray ada beberapa jalur, Johnny menanyakan mau lewat jalur yang mana. Lalu Dika menyarankan untuk lewat jalur Cikajang yang menurutnya lebih bisa memacu adrenalin dikarenakan jalurnya yang masih asri. Walaupun idenya tersebut sempat tidak disetujui oleh Arum dikarenakan jalur Cikajang merupakan jalur yang tidak resmi. Namun pada akhirnya mereka semua pun sepakat lewat jalur Cikajang, karena yang terpenting menurut mereka adalah sampai ke puncak. Setelah memutuskan jalur yang akan dipilih saat mendaki ke Gunung Cikuray, Johnny pun kemudian langsung mengarahkan mobil ke arah jalan Cikajang. Tak terasa perjalanan pun hampir sampai, kurang lebih 10 menit lagi mereka semua akan sampai di lokasi pendakian Gunung Cikuray lewat jalur Cikajang. Johnny menyuruh teman-temannya untuk bersiap karena sebentar lagi akan tiba di tujuan. Setelah mereka semua menyiapkan semua perlengkapannya, akhirnya mereka semua pun sampai di lokasi jalur pendakian. Johnny lebih dulu menitipkan mobilnya ke salah satu rumah saudaranya yang lokasi rumahnya tak jauh dari jalur pendakian. Sebelum melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, Johnny lebih dulu menanyakan tentang jalur pendakian Cikajang kepada saudaranya tersebut yang bernama Pak D. Aji. Johnny bertanya kepada Pak D-nya, apakah jalur pendakian Cikajang aman? Pak D-nya menjawab bahwa jalur tersebut aman walaupun jarang dilewati para pendaki dan bisa dibilang jalur ilegal. Terdapat tali atau plastik yang diikat di pohon sebagai tanda jalur pendakian. Pak D juga titip pesan agar berhati-hati dan tetap santun ketika melakukan pendakian. Dan jika terjadi apa-apa segera hubungi Pak D. Setelah menitipkan kendaraan ke Pak D Aji, mereka bertujuh pun kemudian berjalan menuju posko pendakian. Di posko pendakian Cikajang, mereka tidak perlu mendaftarkan pendakian mereka untuk didata, sebab di sana tak ada satupun posko pendaftaran. Maka tidak heran kalau jalur Cikajang disebut jalur non-resmi meskipun sering dilewati banyak pendaki. Sebelum melakukan pendakian, mereka bertujuh pun menyempatkan untuk bersuah foto terlebih dahulu di jalur pendakian Cikajang untuk dijadikan kenang-kenangan nantinya. Setelahnya mereka pun mulai melakukan pendakian. Sepanjang perjalanan banyak perkebunan sayur milik warga yang sangat menyejukkan. Tak lama setelahnya mereka pun mulai masuk ke jalur hutan. Tak ada hal aneh saat mereka mulai masuk ke jalur tersebut. Semuanya baik-baik saja. Saat mereka mulai masuk lebih dalam lagi, mereka pun dikejutkan dengan jalur yang mulai bercabang. Johnny pun meminta saran kepada teman-temannya terkait jalur mana yang akan diambil. Dan Dika menyarankan untuk ambil jalur kiri, diikuti tanda setuju dari teman lainnya. Di persimpangan pertama mereka pun memilih jalur kiri, dan ternyata jalur yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Sebab mereka menemui jalur pendakian yang terlihat sering dilintasi oleh orang lain. Tak lama setelahnya, terdapat persimpangan lainnya di hadapan mereka. Lalu Dika menyarankan untuk ambil jalur kanan. Ternyata Dika sebelumnya sudah mencari info di internet mengenai jalur pendakian ini sehingga dia tahu jalur mana yang harus diambil.
Setelahnya mereka pun mengambil jalur kanan dan ternyata jalur tersebut pun benar. Sehingga mereka menjadi jauh lebih tenang dalam pendakian ini. Ternyata semakin tinggi jalur yang mereka tempuh, maka semakin banyak pula persimpangan yang akan menghampiri mereka ke depannya. Berbekal pengetahuan tentang survival yang mereka dapatkan di kelompok mahasiswa pecinta alam, mereka pun semakin percaya diri dalam setiap langkah pendakian yang mereka lakukan. Semakin dalam mereka semua masuk ke dalam hutan, semakin menghilang juga jalur pendakian yang mereka pilih, semua tertutupi oleh semak belukar yang tumbuh dengan begitu lebatnya. Mereka pun terus melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya mereka pun menemui kebuntuan. Sementara hari sudah hampir gelap, dan Johnny pun menyarankan agar berkemah di tempat ini. Semua orang pun kemudian membagi tugas untuk membangun 2 tenda. 1 tenda untuk lelaki dan 1 lainnya untuk perempuan. Mereka pun kemudian membuka logistik yang mereka bawa untuk kemudian disantap, guna menghilangkan rasa lapar dalam diri mereka. Malam pun semakin larut, mereka bertujuh pun memilih untuk beristirahat lebih cepat dari biasanya, sebab mereka merasakan rasa lelah yang sudah tidak mampu mereka bendung lagi. Satu persatu dari mereka pun terlelap. Saat mereka semua terlelap, tiba-tiba saja terdengar suara rintihan perempuan yang tak jauh dari tenda mereka. Namun anehnya, hanya Arum saja yang mampu mendengar suara rintihan tersebut. Ia pun kemudian mencoba membangunkan Tasya. Namun Tasya tidak mendengar suara tersebut dan menganggap bahwa Arum hanya salah dengar saja. Seketika saja, Arum pun merinding karena suara rintihan tersebut. Arum pun memberanikan diri untuk mengecek keluar tenda. Saat Arum memberanikan diri membuka pintu tenda, ia melihat bayangan hitam berada persis di tenda laki-laki. Ia sendiri tidak tahu bayangan hitam tersebut berasal dari mana. Setelahnya Arum pun memilih untuk kembali ke tendanya dan mencoba tak mengindahkan gangguan yang datang menghampirinya. Setelah berusaha keras untuk memejamkan mata kembali, hal aneh datang lagi menghampiri mereka, namun hanya Arum lagi yang mengetahui gangguan tersebut. Saat Arum dan kedua temannya terlelap, tiba-tiba saja ada benda jatuh yang menimpa tenda perempuan hingga membuat Arum terbangun dari tidurnya lagi. Arum istighfar dengan begitu kerasnya hingga membuat Nisa dan Tasya pun terbangun juga dari lelapnya. Arum mengatakan bahwa ada benda jatuh yang menimpa tenda mereka. Tasya pun kemudian bergegas keluar tenda untuk memastikannya. Di sisi lain Nisa mencoba menenangkan Arum yang semakin gemeteran. Namun saat Tasya mengeceknya, tidak ada benda apapun di tenda perempuan, bahkan ia pun mencari sampai tenda laki-laki, namun tak ada benda apapun. Teman-teman lelaki pun tersadar mendengar kegaduhan di tenda perempuan, hingga membuat Johnny pun keluar dari tenda untuk memastikan. Tasya dan Johnny pun mencari benda yang jatuh tersebut, namun tidak ada. Mereka menganggap bahwa Arum hanya berhalusinasi atau sedang bermimpi. Tasya pun kembali ke tenda perempuan untuk kembali memberitahukan kepada Arum dan Nisa bahwa tak ada apapun di luar tenda. Dan menyarankan Arum agar tidak usah khawatir akan hal tersebut. Dengan perasaan terpaksa akhirnya Arum pun mau menuruti perkataan Tasya untuk kembali melanjutkan tidurnya. Mereka bertiga pun kemudian terlelap kembali dan mencoba untuk tidak mengindahkan kejadian yang terjadi. Tak terasa hari pun kini sudah beranjak pagi, mereka bertujuh pun sudah terbangun dari tidurnya. Meskipun semalam banyak kejadian janggal yang dialami oleh Arum, namun ia mencoba untuk bersikap biasa agar teman-teman yang lain tidak mengkhawatirkannya. Walaupun di sisi lain, bayangan kejanggalan itu tetap ada di pikiran Arum. Mereka bertujuh pun kemudian mulai memasak logistik yang sebelumnya sudah dipersiapkan untuk dijadikan bekal saat mereka melanjutkan perjalanan lagi. Setelahnya mereka pun tak lupa untuk mengemas kembali tenda milik mereka, untuk nantinya mereka akan melanjutkan perjalanan menuju puncak Cikuray. Johnny yang merasa khawatir pun bertanya tentang keadaan Arum, dan Arum menjawab bahwa sekarang dia sudah merasa baik-baik saja. Setelah mereka menyantap sarapan dan mengemasi semua hal yang berkaitan dengan tenda, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri hutan belantara yang terlihat masih sangat perawan, alias belum dikunjungi oleh manusia lainnya. Saat di dalam perjalanan, Arum merasakan ada hal yang aneh dalam dirinya. Tubuhnya mendadak lemas, perutnya pun begitu sakit seperti orang yang akan datang bulan. Ia pun kemudian meminta izin kepada teman-temannya untuk memastikan apakah ia benar-benar datang bulan atau tidak.
Ia kemudian mengajak Tasya untuk menemaninya. Dan setelah dicek ternyata Arum memang benar-benar datang bulan dan hari ini tepat hari pertama. Untungnya Arum membawa 2 pembalut di tasnya. Arum pun langsung memakai pembalut yang dibawanya tersebut. Setelahnya ia pun merasa lega, namun rasa sakit datang bulan di hari pertama tetap dirasakan oleh Arum. Namun ia berusaha untuk tak mengindahkan rasa sakitnya tersebut. Mereka bertujuh pun kemudian melanjutkan perjalanan lagi menuju puncak Gunung Cikuray. Mereka sudah masuk ke dalam hutan dengan pepohonan yang nampak menjulang begitu tinggi ke arah langit. Untung saja mereka semua dibekali keilmuan pendakian saat di kelompok pecinta alam di kampusnya. Sehingga mereka tak begitu kesulitan dalam beradaptasi dan mencari jalan yang dirasa mampu mengantarkan mereka hingga sampai puncak. Mereka selalu berpikiran bahwa gunung bentuknya yaitu mengerucut ke atas. Sehingga jika mereka paham arah mata angin dan mengikutinya ke atas, maka mereka pun akan sampai di puncak. Itulah hal yang selalu mereka pikirkan. Sehingga mereka memiliki semangat besar untuk bisa sampai di puncak meskipun harus melewati hutan belantara yang nampak belum terjamah oleh manusia. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba saja Arum merasakan dingin di tubuhnya. Bulu kuduknya pun merinding seketika. Ia sendiri pun tidak tahu apa yang membuatnya merasakan hal tersebut. Namun ia merasakan ada sesuatu yang mengikutinya dan melekat di tubuhnya. Tasya yang melihat kondisi Arum langsung memberitahu teman yang lainnya untuk berhenti terlebih dahulu. Johnny sebagai leader pun mencoba memastikan kondisi Arum dengan memeriksa dahi Arum, dan benar saja tubuh Arum sangatlah dingin. Johnny pun langsung bertindak dengan memberikan jaket miliknya kepada Arum. "Tubuhku berat banget. Seperti ada sesuatu yang menempel di punggungku," ucap Arum. Salah satu dari mereka yaitu Agus yang memiliki kepekaan terhadap hal-hal yang berbau goib, langsung membisikkan sesuatu hal kepada Johnny selaku leader tanpa langsung memberitahukannya kepada Arum, sebab ia khawatir Arum akan menjadi panik setelah mengetahuinya. Agus memberitahu Johnny bahwa Arum sepertinya ketempelan sosok wanita cantik berbaju merah yang sedang berada di punggung Arum saat ini. Namun Agus menyarankan agar Johnny tidak usah memberitahu Arum supaya tidak terjadi kepanikan. Untuk cara mengobatinya, Agus mengatakan untuk memakai air yang sudah dibacakan ayat Al-Quran. Johnny pun bergegas mengambil air mineral di ranselnya dan mulai membacakan ayat Al-Quran yang ia tahu. Ia pun kemudian mencipratkannya ke punggung Arum dan tak lupa meminta Arum untuk meminum air mineral tersebut. Meskipun Arum merasa aneh dengan sikap Johnny, namun ia menuruti semua perkataan Johnny. Setelahnya, Arum pun terlihat semakin lemas. Ia bahkan tak mampu untuk menopang tubuhnya lagi. Akhirnya karena darurat, Johnny dan teman-teman pun kembali membuka tenda sebagai tempat Arum beristirahat. Johnny dan teman-teman lain fokus kepada kesehatan Arum tanpa memikirkan puncak Cikuray. Sebab bagi mereka keselamatan adalah hal yang harus selalu diutamakan. Arum pun mulai merebahkan tubuhnya yang begitu lemas. Ia masih merasakan kedinginan yang sungguh hebat. Semua orang di sana berusaha untuk menghangatkan Arum. Ada yang membuatkan teh hangat, ada pula yang mengoleskan minyak kayu putih ke tubuh Arum agar ia merasakan hangat. Di sisi lain, Johnny pun menanyakan kepada Agus terkait sosok yang Agus lihat sedang menempel di pundak Arum. Johnny pun bertanya kembali ke Agus terkait sosok yang menempel di dekat Arum masih ada atau sudah hilang. Agus menjawab bahwa sosok itu sudah tidak menempel di tubuh Arum, tapi dia duduk tepat di samping Arum sembari menatap Arum dengan tatapan yang sangat tajam. Agus menjelaskan bahwa makhluk itu mencium bau darah yang begitu amis dari tubuh Arum. Apalagi hari ini Arum datang bulan tepat di hari pertama. Namun selama Arum tidak bersikap atau berucap keliru, makhluk itu hanya akan sebatas menempel ataupun dekat dengan Arum. Dia tidak akan menyakiti tubuh Arum. Efeknya hanya akan menyebabkan tubuh menjadi lemas dan kedinginan. Karena merasa cemas, Johnny pun kemudian membuka obrolan dengan semua teman-temannya tepat di depan tenda untuk membicarakan tentang kelanjutan pendakian Cikuray ini. Dika menyarankan untuk menunggu dan melihat kondisi Arum beberapa waktu ke depan. Jika kondisinya memburuk, lebih baik kita semua turun lagi. Namun jika kondisi Arum membaik dan dirasa kuat, kita bisa lanjutkan perjalanan menuju puncak. Ari dan Nisa sebetulnya ingin sekali sampai ke puncak dan berfoto untuk kenang-kenangan. Namun jika kondisi tidak memungkinkan, mereka setuju untuk turun kembali. Tasya yang tidak tega melihat kondisi Arum, menyarankan untuk lebih baik turun.
Johnny pun mengambil kesimpulan untuk melihat perkembangan kondisi Arum selama 1 jam ke depan. Kalau dia pulih segera kita lanjut, kalau semakin buruk kita semua akan turun. Meskipun saat ini Johnny dan keenam temannya sedang tersesat saat akan mendaki ke puncak Gunung Cikuray, namun Johnny tahu arah turun ke bawah, sebab di sepanjang jalan yang mereka lewati ia lebih dulu memberikan tanda berupa ikatan tali yang ia gantungkan di ranting pohon di sepanjang jalan yang mereka lewati. Johnny benar-benar leader yang penuh dengan perhitungan dan tidak egois. Ia benar-benar memikirkan keselamatan seluruh anggotanya, terutama Arum yang sangat rentan sakit. Setelah 1 jam berlalu, kondisi Arum pun semakin membaik. Arum pun sudah sadar dan merasa kalau kondisi fisiknya sekarang sudah baik-baik saja. Arum berkata bahwa kita harus melanjutkan perjalanan ini sampai ke puncak. Sembari beristirahat, Johnny dan teman-temannya pun memilih untuk memasak logistik yang mereka bawa, yaitu mie instan. Mereka pun merebus mie yang dibawanya. Johnny merasa sedikit lega, satu persatu persoalan lekas tuntas dengan sendirinya. Saat teman-teman lain sedang menyantap hidangan yang selesai dimasaknya, tiba-tiba saja Arum keluar dari tenda dan menghampiri yang lain. Arum merasa darahnya sangat amis, dan dia meminta Tasya untuk mengantarnya mengganti pembalut. Tasya pun mengemasi piring miliknya dan meminta izin kepada teman-teman yang lain untuk mengantarkan Arum pergi untuk mengganti pembalut. Arum dan Tasya pun berjalanan menuju pohon besar yang lokasinya tak cukup jauh dari tenda mereka. Bau amis semakin menyengat, wajar saja hari ini merupakan hari pertama Arum datang bulan. Ia pun bergegas untuk menggantinya dengan yang baru. Setelahnya pembalut yang masih bersimbah darah ia buang begitu saja, tanpa dibersihkan ataupun dibungkus terlebih dahulu, hingga membuat Tasya terkaget. Tasya mencoba memperingatkan Arum bahwa itu adalah sesuatu yang salah karena darah haid adalah kesukaan bangsa jin, harus dibungkus terlebih dahulu ketika akan dibuang. Namun Arum tidak merespon peringatan tersebut. Tasya pun hanya bisa menggelengkan kepala atas sikap yang dilakukan oleh Arum. Ia tak habis pikir jika Arum akan melakukan hal demikian. Mereka pun kemudian kembali ke tenda untuk bergabung dengan yang lain. Tasya memberitahukan sikap yang dilakukan oleh Arum kepada Johnny. Dan Johnny hanya bisa berdoa agar tidak terjadi hal buruk kepada Arum. Setelah berbincang serius, nampak terlihat raut kecemasan dari keduanya karena sikap Arum yang terbilang ceroboh dan tidak mengindahkan nasihat Tasya. Jika terjadi hal buruk setelahnya ia pun akan merasa sangat bingung. Tak lama kemudian, sikap Arum tiba-tiba saja berubah. Ia tiba-tiba mengajak semua teman-teman yang lainnya untuk segera bergegas melanjutkan perjalanan menuju puncak Cikuray. Hingga hal tersebut membuat kaget yang lain, sebab mereka semua masih bersantai sembari menghabiskan makanan yang sudah disediakan. Akan tetapi Arum terus memaksa seluruh temannya untuk segera melanjutkan perjalanan. Arum mengatakan harus segera sampai ke puncak karena semua teman-temannya sudah menunggu di sana. Johnny merasa heran, teman siapa yang dimaksud Arum, karena mereka cuma berangkat ber-7 dan semuanya ada di sini. Setelahnya raut wajah Arum pun berubah kesal, sikap Arum benar-benar aneh. Padahal semua temannya menghentikan perjalanan demi kesehatan dia. Tapi bisa-bisanya dia bersikap seperti itu. Ia benar-benar seperti dikuasai oleh orang lain. Tasya pun mencoba menenangkan Arum agar ia bisa kembali bersikap dengan bijak. Seluruh teman yang lain pun bergegas untuk merapikan tenda dan semua perlengkapan memasak yang digunakan sebelumnya. Setelah semua selesai, mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan menuju puncak Cikuray. Anehnya, Arum selalu ingin berjalan paling depan, ia ingin menunjukkan jalan yang benar kepada seluruh teman-temannya. Padahal jalan yang mereka lewati saat ini merupakan jalan yang begitu asing, mereka harus menerobos hutan belantara untuk sampai ke puncak. Mereka tersesat saat mencari jalan menuju puncak Cikuray. Johnny sebagai leader pun mencoba menegur Arum agar ia bisa berjalan di belakangnya. Ia tidak ingin Arum mengambil langkah yang salah. Namun Arum mengatakan bahwa dia tahu jalan menuju ke puncak dan ingin tetap di depan. Sikap Arum benar-benar aneh setelah ia tak sengaja membuang darah haidnya secara sembarangan. Johnny pun bergegas menghampiri Agus yang tahu tentang hal-hal goib. Ia ingin memastikan bahwa Arum yang saat ini ada di antaranya merupakan Arum yang mereka kenal. Johnny bertanya lagi pada Agus untuk memastikan bahwa orang yang ada di depan itu adalah Arum yang mereka kenal. Namun Agus berkata bahwa Arum sudah dikuasai oleh makhluk wanita yang sebelumnya mengikuti dia.
dikarenakan Arum melakukan kesalahan yang membuat makhluk itu marah. Johnny pun teringat perkataan Tasha sebelumnya yang mengatakan bahwa Arum membuang pembalut yang berisi darah haid miliknya secara sembarangan. Apakah hal tersebut adalah pemicu dirinya dikuasai oleh makhluk lain? Johnny benar-benar tidak bisa berpikir jernih setelahnya. Johnny pun memberitahukan kepada Agus bahwa Arum sebelumnya melakukan hal yang tidak semestinya. Agus pun mulai bisa memahami setelah mendengar cerita tersebut, bahwa penyebab utama sosok itu menguasai tubuh Arum adalah karena sikap Arum yang tidak semestinya. Agus mengatakan bahwa dia tidak bisa mengatasi masalah ini seorang diri, harus ada ustadz untuk membantu mengembalikan jiwa Arum ke raganya kembali. Akan berbahaya jika terlalu memaksa menyembuhkan Arum di sini. Di sisi lain, pergerakan Arum semakin cepat, ia seolah-olah tidak merasakan lelah dan terus mengelantur bahwa seluruh teman-temannya sudah menunggunya di puncak Cikuray. Ia bahkan menerobos hutan yang benar-benar masih sulit untuk dijamah manusia. Dan sepertinya ia mengambil jalan yang salah, jalan itu mengarah ke sebuah jurang. Sosok yang menguasai tubuh Arum sangat pandai bersandiwara, ia bahkan berlagak seperti bukan orang lain, ia benar-benar bersandiwara bahwa dia merupakan sosok Arum yang sebenarnya. Semua orang hanya bisa menatap keanehan yang ditunjukkan oleh Arum, hingga akhirnya Johnny pun memberitahukan kebenarannya kepada semuanya yaitu kepada Tasha, Dika, Ari, dan juga Nisa. Mereka semua nampak kaget saat mendengar kebenarannya tersebut. Mereka bahkan kebingungan tentang apa yang harus mereka perbuat sementara Arum terus bertingkah di luar batas. Karena Arum berlari begitu cepat, Johnny dan yang lainnya pun tidak mampu mengimbangi laju Arum, hingga akhirnya mereka pun benar-benar kehilangan jejak Arum. Mereka kemudian berpencar untuk mencarinya. Agus pun kemudian memberikan saran kepada Johnny agar ia segera meminta bantuan kepada siapapun yang dapat dengan segera menyusulnya ke atas gunung ini. Johnny pun berpikir untuk meminta bantuan Pak De Aji. Dengan sinyal yang putus-putus ia berusaha untuk menelepon Pak De Aji. Ia sudah mencoba panggilan telepon sampai 10 kali, namun tak kunjung tersambung. Ia pun kemudian berinisiatif untuk mencari daratan yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinyal, dan akhirnya berhasil. Ia berhasil menyambungkan teleponnya kepada Pak De Aji. Tak lama setelahnya Pak De Aji pun mengangkat telepon Johnny. Johnny pun memberitahukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi mereka sangatlah kompleks. Ia juga memberitahukan tentang suatu hal yang dilakukan oleh Arum sebelum ini semua terjadi. Pak De Aji menyarankan mereka untuk tidak bergerak terlalu jauh. Sebab dari pengamatan yang telah dilakukan oleh Pak De, Arum benar-benar sudah dikuasai oleh makhluk lain. Johnny dan teman-teman lainnya pun memutuskan untuk terus mengawasi Arum tanpa beristirahat sedikit pun. Mereka tak ingin Arum bertindak gegabah dan hal tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri. Semua teman sudah merasa kelelahan, langkah Arum begitu cepat hingga sulit untuk diimbangi. Tasha yang begitu dekat dengan Arum hanya bisa menangis melihat Arum bertingkah seperti itu. Sementara teman-teman yang lain pun meminta untuk beristirahat lebih dulu. Ari dan Nisa pun memilih untuk beristirahat lebih dulu. Mereka mengambil sisa minuman yang mereka bawa untuk melepaskan dahaga. Saat ini sudah hari kedua perjalanan pendakian mereka di Gunung Cikuray. Bukannya sampai di puncak mereka malah dihadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan. Sama seperti Ari dan Nisa, Dika dan Agus pun merasakan lelah yang sama. Mereka kemudian memilih untuk beristirahat lebih dulu. Sementara Tasha hanya bisa terdiam melihat semua temannya dibuat lelah oleh Arum. Ia sangat ingin mengikuti Arum, namun ia juga merasakan lelah yang tak bisa ditahankan lagi. Ia pun kemudian berteriak memanggil Arum dengan tangis di pipinya. Setelah mendengar teriakan Tasha, Arum pun berhenti dan menengok ke arah Tasha dengan tatapan kosongnya. Arum pun tiba-tiba berteriak sembari menangis seperti yang dilakukan oleh Tasha. Setelah itu, Arum kembali bertingkah aneh, ia kembali berjalan cepat sembari tertawa. Johnny yang melihat hal tersebut pun tak bisa tinggal diam. Ia kemudian mengejar kembali Arum dan memperbolehkan teman-teman yang lain untuk beristirahat. Johnny pun kemudian berlari untuk mengejar Arum, meskipun rumput di hutan tersebut tumbuh begitu lebat, ia mampu melewatinya dengan cepat, keadaan gentinglah yang membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Johnny berteriak kepada Arum agar berhenti, namun Arum tak menggubris omongan Johnny sama sekali, ia terus berjalan begitu cepat.
Sampai akhirnya Johnny benar-benar tidak bisa mengejar Arum dan ia kehilangan jejak Arum. Ia benar-benar kecewa dengan dirinya sendiri. Di sisi lain, Arum masih dikuasai oleh makhluk tersebut. Makhluk tersebut adalah sosok perempuan penunggu Gunung Cikuray yang nampak begitu marah karena sikap Arum yang sudah semena-mena membuang darah haidnya di jalur pendakian. Meskipun raganya dikuasai oleh makhluk tersebut, namun Arum masih ada di dalam raganya namun ia tak bisa berbuat apapun. Ia hanya bisa menangis menyesali perbuatannya dan berdoa di dalam hatinya. Namun makhluk tersebut tidak akan melepasnya begitu saja. Dia berkata bahwa Arum akan singgah di sini selamanya. Arum mencoba memberontak namun ia terlalu lemah, ia pun hanya bisa pasrah akan hidupnya sendiri. Makhluk tersebut pun terus membawa Arum ke atas untuk menuju puncak Cikuray, ia tak berhenti sekalipun. Johnny pun memutuskan untuk kembali ke teman-temannya karena ia tak berhasil mengejar Arum. Ia benar-benar kecewa dengan dirinya sendiri, namun ia berusaha untuk mencari jalan keluar lain untuk bisa menyelamatkan Arum dari mara bahaya. Teman-teman yang lain pun merasa kaget dengan kedatangan Johnny dengan raut kecewanya. Mereka pun menanyakan perihal Arum kepadanya. Namun Johnny mengatakan bahwa dia kehilangan jejak Arum. Semua orang pun merasa jengkel dengan kondisi yang seperti ini. Mereka pun hanya diam dan sambil menatap satu sama lain, sebelum mencari jalan keluar lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Arum. Johnny pun kemudian membuka obrolan tentang bagaimana cara menyelamatkan Arum dan terutama menemukan Arum yang saat ini sudah berjalan begitu jauh mendahulu mereka. Awalnya semua teman-teman Johnny hanya bisa diam sebab mereka sendiri pun merasa kebingungan akan sikap yang harus mereka lakukan. Namun Johnny terus memberikan semangat agar tidak menyerah dengan keadaan. Johnny berucap bahwa kita harus bisa keluar dari persoalan ini. Terutama kita harus menyelamatkan Arum dan membawa dia kembali turun. Meskipun pada akhirnya kita tidak akan sampai puncak Cikuray. Agus memberi saran untuk turun lebih dulu dan meminta bantuan Pak De Aji beserta warga lain untuk membantu mencari Arum. Tasya merasa khawatir jika turun dan meninggalkan Arum, dan juga membutuhkan waktu untuk sampai ke bawah. Ari mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah kasih tanda jalan di tiap pohon yang dilewati, dan dia yakin saat turun nanti mereka tidak akan tersesat. Johnny pun mencoba menampung pendapat dari semua temannya. Ia harus bisa mengambil pendapat yang paling baik agar ia bisa menyelamatkan Arum segera. Johnny pun memutuskan lebih baik turun terlebih dahulu, dikarenakan logistik yang sudah hampir habis, dan meminta tolong ke Pak De Aji dan para warga, karena Johnny yakin semakin banyak orang akan semakin mudah juga nemuin Arum. Mereka pun kemudian mempersiapkan diri untuk kembali ke tempat awal mereka pertama melakukan pendakian. Mereka tidak menghubungi Pak De Aji sebelumnya sebab ponsel milik mereka tidak ada sinyal sama sekali. Dengan sisa tenaga mereka, mereka pun berjalan pelan sembari memastikan sekeliling, siapa tahu Arum terlihat di antara pepohonan di sana. Namun mereka tak melihat Arum. Mereka pun memutuskan untuk mempercepat jalan agar mereka lekas sampai di rumah Pak De Aji. Perjalanan yang mereka tempuh cukup panjang, sebab mereka harus menyisir kembali hutan yang sebelumnya mereka lewati. Dengan persediaan logistik yang semakin berkurang mereka benar-benar mencoba menghematnya. Sesekali mereka beristirahat untuk menghilangkan lelah dan setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka pun kemudian sampai di rumah Pak De Aji. Pak De Aji nampak kaget saat melihat Johnny dan rombongannya terlihat begitu lesu. Ia pun kemudian menyuruh mereka semua untuk beristirahat. Johnny menceritakan semua yang mereka lalui, dan meminta tolong Pak De Aji untuk membantunya mencari Arum. Pak De Aji pun meminta bantuan ke warga untuk berkumpul membantu mencari Arum yang hilang. Pencarian Arum pun dimulai. Pak De Aji bertindak sebagai ketua pencarian. Ia pun mengajak beberapa warga untuk turut membantu dalam proses pencarian ini. Pencarian dibagi menjadi 2 titik arah timur dan barat. Untuk anggota perempuan tidak turut dilibatkan dalam pencarian, sebab Pak De Aji khawatir nantinya akan terjadi hal buruk lain. Johnny, Dika, turut bergabung dengan Pak De Aji dan 2 warga lainnya, sementara Ari dan Agus turut bergabung bersama 3 warga lainnya. Pencarian pun dimulai dari pukul 7 pagi waktu setempat. Di sisi lain, Tasya dan Nisa pun merasa sangat khawatir dengan keadaan Arum. Mereka berdua berharap jika Arum segera ditemukan oleh tim pencari dalam keadaan sehat dan tanpa kurang apapun.
bagaimanapun juga mereka berangkat bersama, jadi jika nanti pulang tanpa adanya kehadiran Arum mereka pasti akan merasa bersalah kepada keluarga Arum. Mereka pun tak putus mendoakan keselamatan Arum, meskipun mereka tidak bisa turut ikut dalam pencarian, setidaknya doa yang mereka panjatkan akan membantu proses pencarian tersebut. Perjalanan menuju puncak Cikuray dalam proses pencarian Arum pun memakan waktu yang cukup lama. Untung saja mereka dibekali perlengkapan yang sangat membantu proses mereka dalam menyusuri hutan yang begitu lebat. Tim dari sisi sebelah barat tak kunjung menemukan petunjuk tentang keberadaan Arum, sama halnya dengan tim dari sisi sebelah timur, mereka pun memutuskan untuk beristirahat untuk melepas lelah terlebih dahulu. Pak D. Aji mengatakan bahwa pencarian ini tidak akan mudah dikarenakan jalur pendakian ini masih sangat jarang dilewati oleh para pendaki. Terlebih lagi kerap kali ada hal mistis yang terjadi di daerah ini. Pak D. menyarankan untuk tetap berdoa supaya ada titik terang tentang keberadaan Arum. Mereka pun kemudian melanjutkan perjalanan untuk menyisir jalan pendakian Gunung Cikuray tersebut. Di sisi lain, tim Agus dan Ari pun tak mendapatkan hasil yang baik terkait pencarian Arum tersebut. Tidak ada tanda apapun tentang keberadaan Arum, mereka pun mencoba berteriak untuk memanggil nama Arum dan menurut salah satu warga sepertinya pencarian ini akan memakan waktu selama berhari-hari. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Ari dan Agus pun merasa sedih dan hampir putus asa. Namun ada rasa tanggung jawab besar yang mereka emban, sebab mereka sedari awal berangkat bertujuh, maka mereka pun harus pulang bertujuh juga tanpa ada yang tertinggal satupun. Mereka pun terus meneriaki nama Arum, berharap Arum mampu mendengar suara mereka dan menjawab panggilan mereka. Namun pada kenyataannya pencarian di hari pertama tidak membuahkan hasil, baik dari tim barat maupun tim timur. Karena hari sudah semakin larut, semua tim pencarian pun memutuskan untuk kembali ke rumah Pak D. Aji untuk beristirahat. Dan pencarian akan dilanjutkan keesokan harinya, meskipun mereka harus bolak-balik naik turun Gunung Cikuray. Namun mereka tidak merasakan lelah sedikit pun sebab rasa khawatir mereka mampu menutupi rasa lelah mereka dalam mencari keberadaan Arum. Saat semua orang sedang terlelap, tiba-tiba saja Agus bermimpi tentang Arum. Di dalam mimpinya tersebut ia melihat Arum sedang menangis tepat di bawah pohon besar. Wajahnya benar-benar pucat dan begitu sembab, ia terlihat sedang berada dalam kesulitan hebat. Di sisi lain, ia melihat sosok yang menyerupai Arum, namun ekspresi yang dinampakkan olehnya berbanding terbalik dengan sebelumnya. Ia nampak tersenyum sumringgan bahkan ia pun menari-nari dengan tubuh Arum. Kemudian sosok itu seakan-akan melihat kehadiran Agus meskipun dalam mimpi, ia kemudian menatap tajam ke arah Agus dan mengatakan kalimat yang tidak mengenakan. Dia sudah menetap di sini, tidak ada satupun yang bisa menemukannya, ucap sosok yang menguasai Arum. Agus benar-benar diam terpaku saat mendengar sosok yang menyerupai Arum mengatakan hal tersebut. Banyak sekali pertanyaan dalam benak Agus tentang keselamatan Arum. Apakah Arum benar-benar terpenjara di gunung ini? Apakah ia tidak akan selamat? Apakah Arum tidak akan ditemukan oleh tim pencari? Kegelisahan benar-benar menyelimuti Agus, hingga dia pun tersadar dari mimpinya sembari terkaget-kaget dan menyebut nama Arum dengan begitu keras. Teriakan Agus tersebut kemudian membangunkan beberapa teman lainnya dari tidur. Mereka langsung menanyakan tentang apa yang terjadi kepada diri Agus sampai dia berteriak begitu kencang menyebut nama Arum. Agus menceritakan bahwa dia bermimpi Arum benar-benar dikuasai oleh makhluk wanita, dan kita tidak akan bisa menemukan dia. Joni dan Ari yang mendengar hal itu pun kaget dan berharap bahwa mimpi itu salah dan tidak terjadi. Setelah itu mereka semua pun kembali melanjutkan istirahat mereka. Hari pun berganti begitu cepat, mereka pun kembali melakukan pencarian. Hari ini tepat hari kedua, semoga pencarian hari ini membuahkan hasil yang baik. Tim masih dibagi menjadi dua, namun jalan yang kedua tim pilih berbeda dengan hari pertama dengan harapan Arum bisa segera ditemukan. Saat perjalanan Joni menemukan sebuah sepatu yang begitu mirip dengan milik Arum. Setelah memperhatikannya lebih dalam, ia pun kemudian menyadari bahwa sepatu itu benar-benar milik Arum. Mereka pun kemudian menyisir lokasi di sekitar tempat tersebut, akan tetapi hasilnya nihil, meskipun mereka menemukan jejak keberadaan Arum. Mereka pun nampak begitu kecewa setelahnya. Pencarian hari kedua pun tidak membuahkan hasil lagi, mereka bahkan sudah benar-benar lelah. Orang tua dari mereka sendiri pun sudah mulai gelisah.
Satu persatu dari mereka mulai menghubungi dan menanyakan tentang kepulangan mereka. Namun, sampai 2 hari pencarian Arum tak kunjung ditemukan, mereka pun sengaja tidak menjawab telepon dari keluarga di rumah. Mereka masih tidak menyerah untuk melakukan pencarian, hingga tak terasa bahwa pencarian Arum sudah berlangsung selama 1 minggu dengan hasil yang masih sama seperti awal pencarian. Di titik inilah semua orang berpikir bahwa mimpi Agus adalah mimpi nyata, di mana Arum benar-benar tidak akan lagi kembali dan pulang. Pak De Aji dan seluruh warga pun memutuskan untuk berhenti. Pak De Aji pun sembari menangis meminta maaf kepada Joni dan teman-temannya, karena sampai detik ini pencarian Arum tidak membuahkan hasil. Arum pun benar-benar hilang dan tidak ditemukan hingga kini. Joni dan teman-temannya yang tersisa pun memutuskan untuk kembali ke Bandung dan membicarakan kebenaran tentang hilangnya Arum kepada keluarganya. Ibu dan bapak Arum benar-benar kaget saat mendengar berita tersebut, bahkan air mata pun tidak mampu lagi mereka bendung. Kini, Arum benar-benar dalam dekapan keabadian dan tidak kunjung muncul ke permukaan. Kejadian tersebut membekaskan trauma di hati semua teman-teman Arum yang melakukan pendakian. Doa baik pun dipanjatkan untuk Arum, semua orang pun menangis haru tidak percaya akan kenyataan yang ada. Dan cerita pun selesai sampai sini. Terima kasih untuk kalian semua para pendengar yang sudah mendengarkan cerita ini. Dan sampai jumpa di cerita horor lainnya.